Kita bersyukur kalau siang hari ini saudara dan saya dalam keadaan sehat. Amin. Itu adalah anugerah Tuhan. Setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kita pakai, kita pergunakan untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Seperti pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini cuma sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selama saudara dan saya masih bisa berjalan, masih sehat, ya tidak jangan berkata umurku sudah sekian, enggak. Ya, seberapapun umur saudara dan saya, selama masih kuat, selama masih sehat, mari kita pergunakan waktu ini untuk melayani Tuhan. Amin. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Matius 5. Setiap kita sudah menerima undangan kemarin ya. Amin. Matius 5 kita baca ayat yang ke-16. Saya tunggu sampai semuanya bisa menemukannya sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Matius 5, kita akan baca ayat yang ke-16. Satu ayat saja kita baca dengan semangat. Sehingga langit di atas kita, sorga di atas kita terbuka. Kalau sorga di atas kita terbuka, segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan, pasti, katakan pasti, Tuhan limpahkan. Amin. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Kita baca 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tema firman Tuhan siang hari ini yaitu terangnya memancar di dalamku. Katakan sama-sama 2, 3. Terangnya memancar di dalamku. Terangnya memancar di dalamku. Saudara dan saya adalah terang. Katakan terang. Saudara dan saya ada di bawah kolong langit, ada di muka bumi ini. Tidak kebetulan. Dari sekian banyak manusia, saudara dan saya dipilih, ditetapkan untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang berada di dalam kegelapan. Katakan aku terang. Saudara dan saya adalah terang. Bukan cuma terang di dalam kamar, bukan cuma terang di dalam rumah, tetapi kebenaran berkata, kebenaran menjelaskan bahwa saudara dan saya yang sudah dipilih, ditetapkan. Alkitab mengatakan, saudara dan saya adalah terang dunia. Wah, saudara bangga menjadi terang dunia? Saudara bangga menjadi terang dunia? Artinya, dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara, harus berdampak. Katakan berdampak. Tidak secara kebetulan ya saudara, kalau ditempatkan di lingkungan yang belum mengenal Tuhan. Tidak secara kebetulan ya saudara, kalau saudara ditempatkan Tuhan di tempat pekerjaan
banyak teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa supaya saudara di tempat pekerjaan terang Tuhan itu memancar, supaya saudara di lingkungan saudara terang Tuhan itu memancar, karena Tuhan menetapkan saudara dan saya menjadi terang dunia. Amin. Bukan cuma terang, tetapi saudara dan saya ditetapkan Tuhan untuk menjadi garam. Garam bukan cuma garam dapur, tetapi garam dunia. Dimanapun ketika di lingkunganmu terjadi hal-hal berita-berita yang membusukkan, tidak sesuai dengan kebenaran, saudara harus berani. Jangan malu-malu untuk bersaksi. Ingat, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu malu mengakui aku di depan umum, nanti saatnya aku pun tidak akan mengakui engkau di depan Bapa. Maka waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, mari pergunakan supaya garam, supaya terang itu berfungsi, bermanfaat ya dimanapun keberadaan kita. Haleluya, amin. Tuhan tetapkan saudara dan saya untuk menjadi terang dunia. Dunia yang gelap ini mau melihat. Dunia yang sedang berada di dalam kegelapan ini mau melihat terang Tuhan itu memancar, bersinar. Melalui siapa? Melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama untuk belajar memancarkan terang Tuhan itu di dalam lingkungan, di dalam pekerjaan, bahkan praktek yang utama di mana dulu? Di keluarga, katakan di keluarga. Prakteknya di keluarga dahulu. Terang Tuhan itu memancar di dalam kehidupanku. Tidak bosan-bosannya, terus menerus saya katakan, jangan menuntut dulu. Kamu seharusnya seperti ini, kamu seharusnya seperti ini, menuntut, nuding. Tapi kebenaran berkata, lakukan terlebih dahulu. Ketika yang orang di sekelilingmu melihat perbuatanmu, tidak banyak cakap, tidak banyak perkataan, tetapi mereka melihat perbuatanmu, melihat terang Tuhan itu memancar dalam kehidupan saudara dan saya. Pekerjaan Roh Kudus akan dinyatakan, yaitu mereka bertobat, bukan karena banyak ngomong, tetapi oleh karena apa? Mereka melihat terang Tuhan itu memancar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hatiku percaya. Saudara jangan berkata, Bu, aku ini tidak pintar ngomong. Bu, aku ini tidak tahu banyak Alkitab. Tidak. Melalui kesaksian saudara ditolong sakit, terus mengalami sehat. Jangan sesama orang Kristen saja, tetapi justru di lingkungan orang-orang belum mengenal Tuhan itu loh. Bu, kemarin Bu, aku tuh sakit batuk. Pak, kemarin itu loh Pak, aku tuh sakit demam. Puji Tuhan. Melalui doa, melalui minyak yang diurapi, melalui obat yang aku doakan, mujizat terjadi. Itu yang dinamakan kehidupan saudara dan saya memancarkan terang Tuhan. Terang Tuhan bisa dilihat melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat saudara tidak melihat jalan itu belum terbuka, sudah sekian lama Bu, aku berdoa, tetapi jalan itu belum terbuka. Saat-saat seperti itulah ujian, katakan ujian. Untuk hati saudara dan saya tetap percaya atau mulai ragu-ragu. Haleluya. Jadi ketika jalan itu tambah suwe, tambah peteng, tidak kelihatan titik terang, saat itulah saudara dan saya mengikrarkan janji Tuhan. Amin. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan yang memberi kesanggupan di dalamku. Karena kebenaran berkata,
Tuhan Allah yang memberikan kekuatan, kesanggupan buat saudara dan saya untuk bisa melewati pergumulan itu, sehingga saudara dan saya lebih daripada pemenang, karena bukan kuatmu, bukan kuatku. Haleluya. Terangnya memancar di dalamku. Satu kunci saya bagikan siang hari ini. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya terang Tuhan itu memancar, dilihat banyak orang, dikecam banyak orang. Apa kuncinya? Kuncinya satu saja. Ya, saya seringkali tidak memberikan banyak kunci, satu saja seringkali apa? Lali, apalagi dikasih banyak-banyak. Satu kunci saya bagikan siang hari ini supaya terang Tuhan itu memancar di dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya yaitu terhubung baik dengan Dia. Katakan sama-sama 2, 3. Terhubung baik dengan Dia. Dia yaitu siapa? Yesus. Saudara contoh, saudara punya HP sebagus apapun, punya TV atau radio sebagus apapun, kalau HP itu ya saudara beli di toko gitu ya, saudara ndak cas, dicas sampai penuh, terhubung baik dengan listrik, yang listrik itu dalam keadaan nyala, saudara tidak bisa menikmati, saudara tidak bisa melihat. Sebagus HP itu, saudara tidak bisa menikmati, betul? Saudara punya radio, punya TV sebagus apapun, kalau tidak dicolokkan dengan listrik, ada aliran listrik, saudara tidak bisa menikmati TV atau radio itu. Begitu pula dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau tidak terhubung baik dengan Sang Pemilik hidup, Yesus Kristus, maka tidak bisa memancarkan, tidak bisa memancarkan pancaran ilahi. Jadi untuk saudara dan saya bisa memancarkan terang Tuhan, pastikan saudara dan saya terhubung baik dengan Dia. Haleluya. Terhubung baik dengan Tuhan. Itu jaminan, itu kunci supaya terang Tuhan itu memancar di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya sering mendengar ya, Bu, Pak, orang itu baik banget, luar biasa dermawan, di mana-mana dia tuh selalu membagikan berkat. Tetapi Bu, tetapi Pak, jangan sampai engkau menyentuh dia. Sekali engkau menyentuh dia, tidak ada ampun. Baiknya luar biasa, dermawan menjadi berkat di mana-mana. Tetapi begitu kejentok, dia berkata apa? Tidak ada ampun. Kita melihat kebenaran apakah demikian? Orang sebaik apapun, orang sedermawan apapun, kalau tidak mau melepaskan pengampunan, Alkitab berkata apa? Boce, katakan boce. Ya, kita buka sebentar. Makanya jangan bangga ketika ya saudara sudah buat ini dan itu. Kita koreksi diri kita. Sudahkah saudara dan saya menjadi pribadi yang mudah untuk melepaskan pengampunan? Saudara memang tidak mudah dikatakan, tetapi saya sendiri prakteknya. Roh Kudus, tolong engkau diberikan kepada Bapakku untuk menolong saat aku tidak mampu. Jadi ketika saudara dan saya tidak mampu, Tuhan, aku tuh tidak mampu, terlalu dalam orang itu menyakiti aku. Aku mau praktek Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh Kudus-Mu. Percayalah saudara akan dipenuhi, diberi pertolongan, sehingga engkau dan saya diberi kemampuan untuk melepaskan yang namanya pengampunan. Tuhan Yesus mengajarkan berapa kali mengampuni? 70 kali. Artinya itu sehari loh. Artinya tidak ada batas untuk mengampuni. Amin. Amin. Kita lihat kebenaran. Matius 5 ayat yang ke-44. Kalau dunia berkata, aku apik, aku mau menjadi berkat, tetapi jangan digarai aku. Nek kamu garai aku, tidak ada ampun. Itu dunia. Tetapi kebenaran berkata, kita akan melihat Matius 5 ayat yang ke-44. Kita baca bersama-sama. Matius 5
Ayat yang ke-44, inilah kebenaran. Kebenaran ini jangan cuma menjadi slogan. Kebenaran ini harus memerdekakan setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-44. Tetapi Yesus berkata kepada saudara dan saya saat ini, kasihilah siapa? Kasihilah orang yang berbuat baik kepadamu. Tetapi kebenaran berkata, suruh mengasihi siapa? Kasihilah musuhmu. Itulah kebenaran. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini secara fisik mungkin saudara tidak disakiti, tetapi seringkali justru perkataan atau perbuatan itu yang menyakiti di mana? Tetapi kebenaran berkata, seberapapun engkau dan saya disakiti, jangan dendam, katakan dendam. Pembalasan hak mutlak adalah milikku, yaitu milik Tuhan. Bagian saudara dan saya praktek kebenaran, praktek firman. Ketika hatimu didukakan, ketika hatimu dikecewakan, bagian kita buat apa? Bagian kita untuk buat apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, kalau kebenaran itu tidak cocok, kalau dibandingkan dengan orang dunia, jalan orang dunia suatu kebodohan. Hikmat Tuhan berkata, apa adalah kebodohan bagi dunia? Masa dimusuhi, dianiaya, disuruh mendoakan, disuruh mengasihi. Betul? Itu jalan Tuhan. Tidak bisa terpikirkan, tidak bisa terselami oleh pikiran saudara dan saya. Makanya sangat-sangat penting saudara dan saya untuk secara pribadi mengalami Tuhan. Jangan bangga cuma dikhotbahi. Jangan bangga ya menampung sekian banyak dari pagi sampai malam, menampung sekian banyak khotbah-khotbah. Tetapi kita koreksi diri kita. Dari sekian banyak khotbah itu, sudahkah firman yang engkau dan saya dengar itu memerdekakan? Arti memerdekakan, ketika saudara diberitakan firman, kasihi musuh, berdoa buat dia. Tetapi kalau respon saudara enggak, itu berarti saudara masih terbelenggu, masih terikat oleh jerat-jerat iblis. Makanya seringkali saya berdoa, Tuhan, biarlah firman ini memerdekakan. Arti memerdekakan, ketika engkau dan saya menerima kebenaran, kebenaran berkata kasihi musuh, berdoalah buat dia. Meskipun susah, meskipun sulit, aku mau berdoa. Itu yang dinamakan kebenaran memerdekakan. Haleluya. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
penyertaan kehadiran Tuhan dengan cara praktek firman Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Situasi apapun yang saat ini saudara alami, mari praktek kebenaran Tuhan. Supaya melalui situasi yang sulit, situasi yang rumit, justru situasi yang seperti itu, waktu saudara untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan, atau saudara mumet, kepala jeblok dengan permasalahan. Haleluya. Seringkali orang berkata, kalau diberkati, kalau semuanya lancar. Tetapi kebenaran berkata, saat saudara melewati lembah kelam, persoalan yang begitu rumit, saat seperti itulah siapa saudara dan saya. Masih bisakah saudara dan saya menikmati arti kehadiran Tuhan, atau sebaliknya mundur? Lagi ada masalah mundur? Jangan. Justru ada masalah, kita bertemu, berhimpun satu sama lain untuk menguatkan. Percayalah, ketika Tuhan turun tangan, perkara yang ajaib akan terjadi. Karena kebenaran berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus hadir untuk apa? Melepaskan, membebaskan, membuka pintu-pintu yang berpalang besi, sehingga Tuhan membuat saudara dan saya lebih daripada pemenang. Amin. Matius 5 ayat yang keempat ini tidak cocok. Tidak cocok buat orang-orang yang tidak terhubung dengan Tuhan, tidak melekat kepada Tuhan. Tidak cocok. Tidak cocok. Tetapi saudara dan saya yang sudah mengenal kebenaran, biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kehidupan kita. Amin. Bahkan ya, banyak anak-anak Tuhan saya dengar ya, sudah mengatai hamba Tuhan itu loh saudara, dengan bangga diceritakan loh. Tahu enggak, aku sudah mau naik GKI loh. Dia bangga sudah apa? Mengatai hamba-hamba Tuhan, diceritakan. Nah, kalau ceritanya dengan orang yang imannya seperti itu, yang malah tadi dibumbui malah karuan ya. Harusnya karena mendengar orang cerita ngomongi hamba Tuhan terus berkata apa, harus kita, kamu dosa, tidak boleh loh. Siapakah kita ini? Betul? Siapakah kita ini berani mengatai hamba Tuhan yang diurapi Tuhan? Hati-hati. Hamba Tuhan pun tidak sempurna. Jangan saudara melihat hamba Tuhan sempurna, tidak ada. Tetapi ketika melihat hamba Tuhan itu ada kejelekannya. Itu PR untuk saudara dan saya mengambil bagian, mendoakan, jangan malah diceritakan. Makanya saya katakan Matius 5 ayat yang keempat ini tidak cocok buat orang yang tidak terhubung baik dengan Tuhan. Sudah ngomongi hamba Tuhan dengan bangga, diceritakan kepada orang lain, identitasnya Kristen, tetapi mulutnya bebal, ngomongnya orang Kristen.
ngomongnya anak Tuhan, tetapi perilakunya, mulutnya apa? Berbalik. Kita buka sebentar Filipi 4 ayat yang ketiga. Yang ketemu tolong dibacakan Filipi 4 ayat yang ketiga. Filipi 4 ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sophus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkataan Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Saudara dan saya diminta untuk apa? Untuk saling PT Kemenangan, saling membantu untuk memperluas kerajaan Tuhan. Belajarnya, prakteknya di tempat kecil seperti ini, saudara. Amin. Jangan mau di tempat yang wow dulu. Ya, di tempat kecil aja tidak setia, tidak bertumbuh. Bagaimana mengharapkan yang besar? Haleluya. Jadi prakteknya di mana? Di tempat yang kecil. PD Kemenangan saling membantu untuk memperluas kerajaan Tuhan, sehingga nama saudara dan saya, betul kah Filipi 4 yang ketiga tadi dibaca oleh Ibu Eli tadi, betul? Supaya apa? Supaya nama saudara dan saya tercantum, katakan tercantum di dalam kitab kehidupan. Tidak jaminan orangnya sudah melakukan banyak mujizat, ikut Tuhan sejak bayi, procok, sudah kenal Tuhan, tidak jaminan kalau orang itu nanti akan diterima Tuhan, karena Tuhan sendiri berkata, Alkitab Matius mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan banyak mujizat, aku sudah melakukan ini dan itu loh. Tetapi Tuhan berkata apa? Enyahlah engkau, pembuat kejahatan. Hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan perilaku kita. Jangan seperti orang bebal. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, orang di luar sana melihat pancaran kasih Tuhan. Hal itu tidak mungkin terjadi kalau kehidupan saudara dan saya tidak terhubung baik dengan Tuhan. Terhubung baik dengan Tuhan itu seperti apa? Ada jam-jam doa secara pribadi dengan Tuhan. Tidak cuma seminggu sekali dengarkan khotbah, tidak cuma di gereja berdoa bersama, enggak, tetapi secara rutin setiap hari memberi makan roh ini, membaca Alkitab, berdoa. Itu yang dinamakan terhubung baik dengan Tuhan. Saudara, kalau makan seminggu sekali, akibatnya tubuh kita apa? Sakit. Banyak orang, aku tidak baca, tidak apa-apa itu Bu, sudah padam. Coba nek saudara sudah biasa membaca Alkitab, sudah biasa berdoa, waktunya berdoa, waktunya baca Alkitab, tidak baca, rasanya apa? Ada yang kurang, betul? Itu artinya apa? Ada yang nagih di sini. Ada yang nagih. Jangan seperti rutinitas, aku membaca Alkitab, rutinitas. Tetapi katakan, aku membaca Alkitab, aku berdoa karena kebutuhan Tuhan. Amin. Amin. Seperti saudara dan saya makan. Nek tidak makan pasti respon tubuh kita apa? Nagih, kelutuk, riuk, betul? Waktunya untuk makan. Amin. Jadi biarlah didapati Tuhan, saudara dan saya, nama kita tercantum di kitab kehidupan. Kita praktek untuk memancarkan pancaran Tuhan itu di lingkungan, di tempat pekerjaan, di dalam keluarga. Amin. Haleluya. Ya. Kalau saudara dan saya ada sampai saat ini, itu adalah kesempatan. Kata kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa, saudara? Kalau saudara dan saya masih sehat, masih bisa beribadah di tempat ini, itu adalah kesempatan. Sekali lagi saya tanya, kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mendoakan, untuk melayani, dan kesempatan untuk supaya terangnya memancar di dalam kehidupan saudara dan saya. Kesempatan
pergunakan setiap kesempatan itu supaya terang Tuhan itu betul-betul bisa dilihat, dinikmati buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Haleluya. Ya, kita buka sebentar Matius 7 ayat yang pertama ya. Saya buka sebentar ya, yang ketemu tolong dibacakan kan supaya kita tidak sembrono dengan mulut ini loh saudara, hati-hati ya. Identitasnya orang Kristen, anak Tuhan, tetapi mulutnya sangat sembrono, hati-hati. Pergunakan mulut ini dengan sebaik-baiknya. Matius 1 Matius 7 ayat yang pertama, tolong dibacakan. Matius 7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Haleluya. Jangan sok menghakimi supaya saudara tidak dihakimi. Mulut ini yang lidah yang tidak bertulang ini seringkali apa? Keprosot, sangat mudah untuk apa? Menghakimi. Ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai ya, dengan keinginan saudara, seringkali kita apa? Menghakimi. Tetapi kita bersyukur siang hari ini, kebenaran ini biarlah memerdekakan setiap kita mulai siang hari ini. Janganlah kita menghakimi. Menegur dengan kasih dan menghakimi itu beda loh saudara. Harus bisa membedakan, bukan berarti nek salah dijarkin dah. Saya sendiri berkata kalau ada yang tidak pas, saya dengan hati terbuka untuk ditegur supaya saya tahu di mana letak kesalahan saya. Amin. Nah, saudara jangan bangga ketika dikasih nasihat, dinasehati langsung firman ini dipakai senjata loh. Firman Tuhan berkata sangat menghakimi. Kita harus bisa membedakan menghakimi dan menasehati, menegur dengan kasih. Haleluya. Amin. Sehingga ketika Tuhan melihat hati saudara dan saya, tidak didapati yaitu orang yang suka menghakimi, tetapi saudara dan saya didapati Tuhan. Hati ini terus terhubung baik dengan Tuhan. Tuhan mendapati saudara dan saya, terus memantulkan pancaran Tuhan itu memancar dimanapun keberadaan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah kulihat, kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
mendapati Tuhan, saudara, hari ini sampai garis finish, Tuhan mendapati saudara dan saya tetap setia, terhubung baik dengan Tuhan, tetap setia memancarkan pancaran sinar Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Matius 5, kita kembali ke Matius 5 tadi. Matius 5, kita akan baca ayat yang ke-14. Matius 5 ayat yang ke-14. Yang ketemu katakan amin. Matius 5 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Keberadaan saudara dan saya seperti kota, katakan kota. Kota yang terletak di atas gunung, artinya tidak mungkin tersembunyi. Saudara, ketika saya perjalanan dari Semarang naik ke atas itu ya, ketika malam hari itu melihat pemandangan tuh bagus banget ya. Kita lihat lampu menyala, rumah-rumah di atas gunung itu ya menyala dengan bagus. Pemandangan sangat-sangat indah, sangat bagus, bisa dinikmati justru saat malam hari. Siang bisa melihat, tetapi tidak seindah pada waktu malam hari. Kebenaran berkata, saudara dan saya adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Artinya, Tuhan mau saudara dan saya supaya terangnya itu bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Amin. Hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan perilaku kita, karena dunia akan melihat. Piye toh kehidupan orang Kristen? Seringkali kita mendengar ya, orang Kristen kok seperti itu. Betul? Tetapi kalau di luar sana perilakunya seperti kuda liar, biasa, katakan biasa. Biasa. Enggak banyak komentar. Tetapi saudara dan saya yang ditetapkan, yang kebenaran mengatakan, keberadaan saudara dan saya itu seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Perbuatan sekecil apapun akan disorot, akan dipantau oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hati-hati dengan perilaku kita. Makanya saya sangat heran ya ketika mendengar sudah puluhan tahun yang katanya sudah ikut Tuhan, tetapi kehidupannya masih terjerat dengan yang namanya perilaku tidak jauh beda dengan perilaku oleh dunia. Kalau kebenaran berkata apa? Kalau bukan barangmu jangan diambil. Ini anak Tuhan, identitasnya Kristen ya. Begitu ada kesempatan langsung apa? Nyerobot. Itu dinamakan saudara sedang mempermalukan siapa? Yesus. Mempermalukan siapa? Yesus. Nah, orang Kristen kok perbuatannya seperti itu? Itu yang dimaksud saudara dan saya kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Perbuatan sekecil apapun pasti akan menjadi sorotan. Hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan perilaku kita. Amin. Haleluya. Karena saudara dan saya menjadi apa? Sorotan, katakan sorotan. Nah, tadi kan saya berkata, kota yang terletak di atas gunung itu indahnya itu justru kelihatannya pada waktu. Nah, seringkali karena anak-anak Tuhan apa? Menjadi terang, menerangi ketika di dalam gereja saja. Tetapi ketika di luar, di tempat gelap, podo wae sami mawon
yang lain aspal, asli palsu, yang lain nyerobot, sini nyerobot sana, jadi kerja. Hati-hati, saudara, itu mempermalukan yang namanya Yesus. Mempermalukan yang namanya Yesus. Jalan yang lebar itu enak enggak? Enak bagi? Kalau saudara dan saya sudah terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, ketika melakukan hal-hal yang itu bukan milikmu, pasti di sini mengusik. Enggak. Betul? Tetapi kalau ada anak-anak Tuhan nyolong jipuk dengan gampangnya, bisa dipastikan kehidupannya tidak terhubung baik dengan Tuhan. Tidak terhubung baik dengan Tuhan. Ya, makanya seluruh isi rumahnya, kampung tengahnya, rumahnya diisi penuh dengan barang col. Kalau kita melihat hal seperti ini, jangan jadi bahan pembicaraan. Itu PR, katakan PR. Untuk supaya saudara mendoakan Tuhan, anugerahmu buat teman-temanku ini Tuhan, buat teman-teman seiman ini Tuhan, supaya jeratnya dipasang iblis itu dilepaskan. Amin. Saudara dan saya tidak bisa memaksa orang ini. Mungkin ada kemauan untuk bertobat, tetapi yang namanya jerat itu susah. Cuma anugerah Tuhan. Jadi kita sebagai teman-teman seiman, ayo sepakat seperti untuk mendoakan orang-orang yang di sekitar kita supaya lepas dari jerat iblis. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar, yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Matius 5 ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. 2, 3. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di mana? Di atas kaki Dian, sehingga apa? Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tuhan mau terangmu, terangku dapat menerangi seluruh isi rumahmu. Berarti ya, berarti tidak jaminan seluruh isi rumah itu sudah bertobat. Berarti saudara dan saya ketika melihat ya, mungkin kakak, adik, ya, bahkan pasangan, bahkan anak yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan dituding, jangan dihakimi. Tetapi bagian saudara dan saya untuk apa? Letakkan, taruh terangmu itu di tengah-tengah rumah tanggamu. Artinya apa? Melalui terang yang ada di dalam saudara dan saya, pasangan, anak-anak, seluruh isi rumahmu melihat terang Tuhan terpancar di dalam kehidupanmu. Melalui kehidupan saudara dan saya, seluruh isi rumahmu bertobat. Oleh karena apa? Melihat terang Tuhan terpancar di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sebagai ayat yang terakhir, ayat yang ke-16, tolong dibacakan. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, terang Tuhan bisa bercahaya, ya. Terang Tuhan bisa bercahaya di dalam rumah tanggamu, di dalam lingkunganmu, di dalam pekerjaanmu, bisa dilihat orang di luar sana. Ketika saudara dan saya terhubung, katakan terhubung. Terhubung baik dengan Tuhan. Nah, terangnya itu bisa bercahaya. Kalau saudara dan saya terhubung baik dengan Tuhan sehingga dunia melihat. Dunia melihat, orang-orang seisi rumahmu melihat terang Tuhan terpancar melalui kehidupan kita, sehingga orang yang tadinya mencela, menghujat nama Tuhan, mereka bertobat oleh karena melihat terang Tuhan terpancar di dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Katakan amin. Tuhan, perkataan hamba-Mu berhenti sampai di sini. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami ya Roh Kudus, untuk supaya kehidupan kami, seluruh isi rumah kami Tuhan, terhubung baik dengan Engkau, sehingga melalui kehidupan kami yang ada di tempat ini, melalui kehidupan seluruh isi rumah kami, orang melihat pancaran Tuhan itu bersinar melalui kehidupan kami, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, melalui kehidupan pasangan kami, melalui kehidupan anak-anak kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan,